Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dita. Ini dengan Ibu Nina Benar. Baik Ibu Nina, Ibu, hari ini saya akan melakukan APN atau asuhan persalinan normal pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, silakan Ibu menempatkan diri terlebih dahulu. Saya akan mempersiapkan alat dan ciptaan terlebih dahulu. Jadi kita pertama akan melakukan kala 2, langsung di kala 2. Kemudian kita lihat tanda-tanda bisa dilakukan persalinan normal adalah perineumnya terlihat menonjol, kemudian di bagian vulva dan vaginanya terlihat terbuka, kemudian dari ibu juga terdapat dorongan kuat dan terasa ingin menerang, kemudian di anus dan rektumnya juga terbuka dan ada dorongan kuat dari dalam. Kemudian kita persiapkan alat, di sini sudah ada alat-alatnya, kemudian kita patahkan ampul oksitosinnya. Kemudian saya akan memakai APD dan boot, kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan sesuai WHO. Kemudian saya akan menggunakan sarung tangan atau handscoon di satu tangan saya seperti ini, di tangan kanan. Kemudian saya akan mengaspirasi oksitosinnya ke dalam squid seperti ini yang sudah kita patahkan. Kita buka dengan satu tangan, kemudian kita aspirasi. Ya, jika sudah diaspirasi, kita tutup kembali dengan satu tangan seperti ini. Sudah ditutup, kemudian kita taruh di partus set. Kemudian saya akan membersihkan bagian vulva menggunakan kasa yang sudah dibasahi dengan larutan DTT. Kita bersihkan dari depan ke belakang seperti ini. Jika sudah, kita buang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sebelumnya kita lakukan VT terlebih dahulu atau vaginal tosset untuk merasakan apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Permisi ya Ibu. Baik, di sini pembukaannya sudah lengkap. Kemudian kita lakukan pemeriksaan DJJ. Jadi di pemeriksaan DJJ ini kita untuk memeriksa detak jantung janin. Baik, di sini DJJ-nya normal. Kemudian baik Ibu, ini setelah ini Ibu bisa meneran, tetapi sebelumnya Ibu bisa buang air kecil terlebih dahulu atau ingin membuang air besar silahkan. Kemudian jika sudah, kita taruh 2 kain atau 2 handuk, yang satunya ada di bagian bokong ibu atau di belakang seperti ini, kemudian satunya di perut ibu. Nah, setelah itu kita lepas handscoonnya, kita cuci tangan kembali, cuci tangan sesuai WHO, kemudian kita menggunakan handscoon di kedua tangan. Baik, ini saya sudah menggunakan handscoon di kedua tangan. Kemudian baik Ibu, kita bantu ibunya untuk meneran. Jadi ini pembukaannya sudah komplit, ibu bisa meneran. Silakan Ibu rileks saja, tarik nafas, kemudian buang lagi. Setelah rileks, silakan Bapak suaminya bisa membantu ibunya untuk agar tetap rileks dan bisa meneran. Kemudian jika sudah terlihat kepala bayi, yaitu diameternya sekitar 5-6 cm, kita ambil kain baru seperti ini. Kemudian tangan satunya untuk menahan perineumnya dan tangan satunya untuk menopang kepala bayi. Jadi di sini kepala bayinya sudah keluar seperti ini. Ya, ini ceritanya kepala bayi sudah keluar seperti ini. Nah, di sini kita membersihkan terlebih dahulu kepala bayinya dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian kita buang. Kemudian kita pastikan bahwa tidak terdapat plasenta yang melilit di bayi. Kemudian jika sudah, di sini kita tunggu sampai bayinya ini terdapat putaran paksi luar secara spontan. Nah, jadi kita tunggu ini ceritanya ada putaran paksi spontan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita gerakan ke arah distal seperti ini. Kita gerakan ke arah distal untuk melihat sehingga bisa terlihat bahu anteriornya. Kemudian kita gerakan ke arah atas untuk bisa terlihat bahu yang posterior. Kemudian tangan satu kita ini menyusuri di bagian kepala dan bahu belakang seperti ini, menyusuri ke arah perineum. Kemudian yang satunya di bahu samping seperti ini, bahu atas. Kemudian seperti ini sampai tangan yang satunya ini menyusuri ke perineum sampai ke ekstremitas bawah atau ke tungkai. Nah, baik, setelah sudah keluar seperti ini, kita hangatkan.
Menggunakan kain yang baru lagi, kita hangatkan. Ya, kita hangatkan. Jadi kita hangatkan seperti ini. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara selintas pada bayi. Di sini pemeriksaannya normal bayinya. Kemudian kita bisa meletakkan bayinya di perut ibu. Kita meletakkan bayinya di perut ibu seperti ini sambil dihangatkan menggunakan kain. Kemudian jika sudah, kita pastikan bahwa di uterusnya sudah tidak ada bayi lagi, jadi hanya satu bayi yang ada. Jika sudah dipastikan, kemudian setelah ini saya akan menyuntikkan oksitosin kepada ibu agar untuk merangsang kontraksi uterus untuk mengeluarkan plasentanya. Kita beritahu ibunya terlebih dahulu. Ibu, ini saya akan menyuntikkan oksitosin pada ibu. Jadi ini untuk merangsang agar terdapat kontraksi di rahim ibu agar plasentanya keluar ya ibu. Ya, jadi ini saya akan menyuntikkan 10 unit oksitosin secara intramuskuler di sepertiga paha atas lateral distal. Kita suntikan di pahanya seperti ini. Sebelumnya kita lakukan aspirasi terlebih dahulu. Jika sudah, kita tutup kembali. Nah, kemudian kita tunggu selama sekitar 2 menit. Kemudian jadi kita mengeklem di tali pusatnya. Kita mengeklem 3 cm dari tali pusat bayi dan 5 cm. Ini 3 cm dan 5 cm. Nah, kemudian kita lakukan pemotongan di antara 2 klem tersebut. Jika sudah, kita posisikan bayi untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Kita tengkurapkan bayi ke arah ibu seperti ini untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan APN kala 3, yaitu kita memindahkan klemnya ini ke arah lebih dekat, yaitu 5-10 cm dari vulva seperti ini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita tangan yang satu itu memegang bagian perut ibu yang ada kainnya ini. Kita rasakan ke arah dorsokranial. Kemudian jika terdapat kontraksi, kita lakukan peregangan secara perlahan seperti ini, tapi jangan dipaksa. Kemudian kita lakukan peregangan seperti ini secara perlahan hingga plasentanya keluar. Nanti kalau plasenta sudah keluar seperti ini, kita menggunakan 2 tangan seperti ini. Nah, kita gunakan 2 tangan seperti ini. Kemudian kita lakukan massage di fundus uterusnya. Kemudian kita periksa plasentanya apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian agar untuk mencegah adanya perdarahan atau mencegah adanya ada plasenta yang ketinggalan, jadi mencegah perdarahan. Kemudian jika sudah, kita letakkan seperti ini di tempat yang sudah disediakan. Kemudian setelah plasentanya sudah keluar dan bayi juga sudah keluar, kita lakukan evaluasi dari vagina dan perineumnya. Kita lakukan evaluasi apakah ada laserasi atau tidak. Nah, kemudian ini kala 3 sudah selesai, kita lakukan kala 4. Nah, di kala 4 ini kita membersihkan alat-alat semuanya dan meletakkannya di alat dekontaminasi. Kemudian jika sudah, kita periksa dari tensi, nadi, dan kandung kemisi ibu 2 jam pasca kelahiran. Jadi setiap 15 menit di 1 jam pertama dan setiap 30 menit di 1 jam yang kedua. Jadi 2 jam pasca kelahiran. Kemudian baik ibu, ini persalinannya sudah selesai. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya ibu. Cuci tangan sesuai WHO. Baik ibu, ini persalinannya sudah selesai. Silahkan untuk melakukan IMD terlebih dahulu. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih ya ibu, bapak atas kerjasamanya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.